Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah termodinamika, Ibu Ade Yeti Nuriyantini, SPD, MMPD. Saya Amalia Daruzatun Rahmawati dari kelompok 7 kelas 4A akan membawakan materi mengenai keterbalikan dan skala temperatur Kelvin. Adapun pembahasan yang pertama adalah keterbalikan dan ketakterbalikan. Nah, dalam termodinamika ini, istilah keterbalikan dan ketakterbalikan berkaitan dengan keadaan termodinamika suatu sistem dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada keterbalikan atau reversible. Hal ini merujuk pada kemampuan suatu proses untuk terjadi secara terbalik dengan mengikuti jejak yang sama. Pada buku Kalor dan Termodinamika karya Mark Waldo Zemansky menyebutkan bahwa proses keterbalikan merupakan proses yang berlangsung sedemikian sehingga pada akhir proses tersebut baik sistem ataupun lingkungannya dapat dikembalikan ke keadaan semula tanpa menimbulkan perubahan apapun pada sisanya. Nah, dalam proses keterbalikan ini, semua perubahan yang terjadi pada sistem dapat dibalikan secara tepat, sehingga sistem akan kembali ke keadaan yang pada awalnya tanpa meninggalkan jejak ataupun kerugian dalam energi tersebut. Dalam hal ini, tidak ada kerugian ataupun pengurangan energi yang terbuang atau diubah menjadi bentuk energi lainnya seperti panas. Nah, namun proses keterbalikan hanyalah konsep ideal dalam termodinamika karena dalam dunia nyata tidak ada proses yang benar-benar keterbalikan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai ketakterbalikan atau irreversible. Hal ini merujuk pada perubahan atau proses di dalam sistem yang tidak dapat dibalikkan dengan sempurna. Dalam proses ketakterbalikan ini, ada kerugian energi yang tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Nah, biasanya kerugian energi atau pengurangan energi ini seringkali berupa panas yang hilang ke lingkungan sekitar. Adapun keterbalikan dan ketakterbalikan memiliki implikasi yang penting dalam efisiensi sistem termodinamika. Karena proses yang mendekati keterbalikan biasanya menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dengan lebih sedikit energi yang terbuang. Namun, dalam dunia nyata, sulit untuk mencapai proses yang sepenuhnya keterbalikan ini. Oleh karena itu, dalam aplikasi praktis, terdapat beberapa upaya untuk mendekati keterbalikan sebanyak mungkin dengan merancang sistem yang lebih efisien. Pembahasan selanjutnya mengenai ketakterbalikan termal eksternal dan internal. Pada buku halaman 180, terdapat dua proses yang menyangkut pengalihan kalor antara sistem dengan tandon berdasarkan perbedaan temperatur. Adapun yang pertama, yaitu ketakterbalikan termal eksternal. Nah, di sini penghantaran atau radiasi kalor dari sebuah sistem ke sebuah tandon yang lebih dingin. Jadi, proses ini terjadi ketika kalor mengalir dari sistem ke tandon yang memiliki suhu lebih rendah. Misalnya, jika kita memiliki air pada panci yang sedang dimasak di atas kompor, maka panas akan mengalir dari panci atau sistem ke udara di sekitarnya atau ke tandon yang lebih dingin, atau biasanya disebut dengan lingkungan. Nah, proses ini tidak dapat dibalikkan secara sempurna karena akan melibatkan transfer kalor dari tandon yang lebih dingin atau udara tersebut ke sistem yang lebih panas atau panci yang sedang dipanaskan. Nah, hal ini bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Selanjutnya yaitu ketakterbalikan termal internal.
Nah, di sini adalah penghantaran atau radiasi melalui sebuah sistem yang tetap tidak berubah dari tandon panas ke tandon yang lebih dingin. Proses ini terjadi ketika kalor mengalir melalui sistem yang berfungsi sebagai pengantar atau media penghantar panas antara dua tandon, yaitu antara dua tandon yang berbeda dengan tandon suhu yang berbeda, yaitu tandon dingin dan tandon panas. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, adapun dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kulkas atau lemari pendingin, karena kulkas ini bekerja dengan prinsip pemindahan panas dari area yang lebih dingin atau di dalam kulkas tersebut ke area yang lebih hangat, yaitu lingkungan sekitarnya. Nah, pipa panas yang menghubungkan tandon panas dengan tandon yang lebih dingin ini mengalami proses yang tidak dapat dibalikan secara sempurna karena akan melibatkan transfer kalori atau transfer kalor dari tandon yang lebih dingin ke tandon yang lebih panas yang bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Nah, adapun pembahasan terakhir yaitu keberadaan permukaan adiabat terbalikan. Adiabat terbalikan atau reversible adiabat ini merujuk pada perubahan yang terjadi pada sistem termodinamika di mana tidak ada transfer panas yang terjadi di antara sistem dan lingkungannya. Dalam proses adiabat terbalikan, energi yang masuk atau keluar hanya berupa kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem dan tidak ada perubahan panas yang terjadi. Proses adiabat terbalikan ini merupakan konsep ideal dalam termodinamika dan biasanya digunakan untuk mempelajari perubahan termodinamika secara teoritis. Dalam adiabat terbalikan, tidak ada kerugian energi panas ke lingkungan sekitarnya karena merupakan proses terbalikan, bukan proses ketak terbalikan. Namun, perlu dicatat bahwa adiabat terbalikan ini seringkali merupakan konsep yang tidak praktis untuk diwujudkan dalam sistem nyata karena dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk menghindari transfer panas yang tak terelakkan atau hilangnya energi panas ke lingkungan atau disebut dengan proses ketak terbalikan. Adapun hukum pertama proses terbalikan ini merupakan turunan dari Doki sama dengan DU dikurangi IADX, di mana X merupakan pergeseran rampatan dan Y merupakan gaya rampatan. Kemudian diturunkan menjadi Doki sama dengan DU dikurangi YDX dikurangi Y aksen D aksen. Nah, dalam persamaan tersebut kita dapat mengambil 3 koordinat bebas yaitu U, X, dan X aksen. Karena ketiga koordinat tersebut memungkinkan kita untuk menggunakan grafik 3 dimensi. Adapun pada buku halaman 186, gambar 7.3, terdapat grafik di mana F1 dan F2 yang terletak pada garis X dan X aksen tetap tidak dapat dicapai dengan proses adiabat terbalikan dari I. Di mana pada gambar tersebut, F1 dan F2 adalah dua titik pada garis X dan X aksen. Jika proses adiabat terbalikan dimulai dari keadaan awal atau titik I tersebut, maka hanya titik-titik pada permukaan adiabat terbalikan yang dapat dicapai oleh sistem selama perubahan termodinamika tersebut. Namun, titik-titik F1 dan F2 yang terletak di luar permukaan adiabat terbalikan tidak dapat dicapai melalui proses adiabat terbalikan dari titik I2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat batasan pada kemampuan sistem untuk mencapai keadaan tertentu melalui proses adiabat terbalikan. Adapun F1 dan F2 mungkin hanya dapat dicapai melalui proses
lain yang melibatkan transfer panas ataupun perubahan termodinamika yang tidak sepenuhnya adiabatik, sehingga konsep ini didasarkan pada sifat idealisasi dan batasan dalam termodinamika. Pada halaman selanjutnya terdapat gambar 7.4, di mana semua keadaan yang terdapat dapat dicapai dengan proses adiabat terbalikan yang dimulai dari I atau titik awal yang terletak pada suatu permukaan. Nah, permukaan adiabat terbalikan ini dapat menggambarkan semua keadaan yang dapat dicapai oleh suatu sistem termodinamika melalui proses adiabat terbalikan yang dimulai dari keadaan awal atau titik I itu. Nah, di sini keadaan mengacu pada kombinasi nilai-nilai variabel termodinamika seperti suhu, tekanan, dan volume yang menggambarkan keadaan sistem pada titik tertentu. Permukaan adiabat terbalikan mencirikan kumpulan semua keadaan yang dapat dicapai oleh sistem melalui proses adiabat terbalikan. Nah, perlu dicatat bahwa adiabat terbalikan ini adalah proses ideal yang mengasumsikan tidak adanya transfer panas ke ataupun dari sistem. Setiap titik pada permukaan dari grafik tersebut dapat mewakili suatu keadaan yang dapat dicapai oleh sistem melalui proses adiabat terbalikan yang dimulai dari keadaan awal yang ditandai dengan titik I. Adapun yang terakhir pada halaman 188 yaitu di gambar 7.5. Grafik tersebut menyatakan bahwa jika dua permukaan adiabat terbalikan dapat berpotongan, maka hukum kedua dilanggar dengan melakukan daur IF1 dan F2I. Pada gambar tersebut menggambarkan bahwa jika dua permukaan adiabat terbalikan dapat berpotongan, maka hukum kedua termodinamika dilanggar ketika melakukan yang melibatkan perubahan keadaan dari F1 ke F2 dan kembali ke I, atau F1 ke F2 kemudian ke I. Nah, hukum kedua termodinamika ini dikenal sebagai pernyataan Clausius yang menyatakan bahwa panas tidak dapat secara spontan mengalir dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas. Nah, berarti dalam daur termodinamika, jika kita memiliki perubahan dari keadaan F1 ke F2, kemudian ke I atau ke titik awal, maka secara alami panas akan mengalir dari benda yang lebih panas atau F2 ke benda yang lebih dingin atau F1. Nah, namun, dalam kenyataannya proses adiabat terbalikan ini seringkali sulit dicapai secara sempurna karena adanya kerugian energi panas atau ketidaksempurnaan dalam isolasi termal. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya bahas pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.